iya Pak Panjono. Mampir sih. Assalamualaikum Pak Panjono. Waalaikumsalam, Mas Andani. Mari. Oh ya, alhamdulillah. Silakan. Nggih, Pak. Wah, Lagi santai niki, Pak. Wah, alhamdulillah ini sedang menikmati hari. Wah, cocok nih, Pak. Kebetulan ini baru istirahat. Nggih. Ini ada makanan yang disajikan tadi. Wah, enak ini tinggal menikmati hari. Mari, Oh, siap, Pak. Matur nuwun, Pak. Ya, Niki, Pak. ya. Waduh. Teko-teko langsung nyerupet niki, Pak. Ngapunten. Alhamdulillah ya, adanya cuma begini. Bagaimana sih pemeliharaan induk sehingga menghasilkan pedet-pedet yang berkualitas gitu Pak. Ya, mungkin kita mulai dari perkandangan dulu mungkin Pak nggih. Ya, bisa. Nggih, Ya. seperti apa tuh Pak kalau perkandangan untuk kita breeding itu Pak? Begini Mas Hamdani, yang utamanya kalau kita mau membuat kandang untuk sapi indukan, sapi induk ya, itu yang pertama bahwa sapi induk itu membutuhkan kandang yang cukup untuk gerak. Ya, jadi berbeda dengan untuk penggemukan. Jadi kalau untuk induk itu butuh gerak yang banyak. Nah, seperti kita lah ya, manusia. Kalau ibu-ibu itu kan biasanya apalagi yang sudah hamil butuh gerak yang banyak. Jadi jangan disamakan antara pemeliharaan induk atau kandang untuk induk dengan kandang untuk pengemukan. Saya kira itu yang utama. Kemudian yang kedua terkait kebersihan. Khususnya kalau induk itu sudah mau melahirkan ataupun sedang menyusui. Karena begini Mas Amandani, pada saat induk itu bunting tua mau melahirkan, itu kalau kandangnya becek misalnya, nanti begitu lahir anaknya langsung gluprat kotoran. Nah, nanti induknya nggak mau mengenali anaknya. Atau kandangnya itu licin, anaknya nggak bisa berdiri, susah lah gitu. Jadi kandangnya itu ya harus nyaman untuk ternak yang mau lahir. Nah, kemudian jangan sampai licin. Kalau nanti anaknya mau berdiri nggak bisa, padahal anak harus secepatnya menyusui. Nah, sehingga harus kandang itu memungkinkan anak itu bisa cepat berdiri, belajar berdiri. Nah, kalau licin kan nggak mungkin. Nah, kemudian ketika menyusui, kalau menyusui itu kan puting susunya itu kebuka. Nah, ini sangat rawan menjadi jalan masuknya penyakit. Nah, sehingga kandang untuk induk itu, apalagi yang sedang menyusui, itu harus bersih. Kalau nggak bersih nanti kasihan induknya, bisa sakit. Gampangnya begitu kalau untuk iya. Siap Pak. Kalau dari ukurannya sendiri Pak, misal floor space-nya atau ukuran per ekor induk itu kira-kira berapa Pak? Nah, sebenarnya kalau induk itu semakin gampangnya itu semakin luas semakin baik ya. Ya, Pak. tapi utamanya kalau saya yang penting induk itu bisa berputar. Jadi kalau dia melahirkan, anaknya lahir ke belakang kan, lahir kan di belakang ya. Nah, dia bisa balik, bisa jilati anaknya gitu. Kemudian kalau tidur dia nyaman. Kalau dia tidur bersama pedet ya jangan sampai sempit terus pedetnya keinjek dan sebagainya. Jadi Pak ya gampangnya sekitar 3x3 9 meter itu sudah cukup bagus ya. Meskipun semakin luas juga semakin baik, nggak ada masalah gitu ya. Kira-kira begitu. Oke. Kalau itu Pak biasanya tuh kalau di peternak-peternak kita tuh ada yang dikasih alas kandang itu Pak, kayak mungkin jerami maupun serbuk gergaji itu gimana Pak? Kan biar nggak licin kalau kata mereka. Baik-baik saja, diberi jerami, diberi serbuk gergaji, atau juga mungkin karpet karet itu nggak apa-apa, bagus saja. Yang penting itu jangan sampai diberi jerami banyak tapi nggak pernah dibersihkan. Nah, fesesnya itu kotorannya itu malah tertimbun di kandang. Nah, nanti penyakitnya nggak hilang, malah jadi ucap penyakit itu nanti. Jadi ya yang baik utamanya itu ya rajin dibersihkan. Kalau pakai jerami ya nanti jeraminya sering-sering diganti gitu. Kalau orang dulu kan biasanya kalau punya sapi itu kalau malam di kandang, nanti kalau pagi dikeluarkan, kalau orang Jawa bilang di plegungan ya, ditambah di luar, kandangnya dibersihkan. Nanti sore ketika ya habis asar atau mau maghrib itu kandangnya kan sudah kering tuh, kemudian diberi jerami, nah, sapinya masukkan lagi. Nah, itu biasanya
bagus sekali ya kalau kita sempat melakukan seperti itu gitu. Jadi utamanya kalau pakai bedding ya istilahnya alas itu jangan sampai kita malas membersihkan gitu. Karena kalau malas malah jadi sumber penyakit nanti. Oh gitu ya. Siap Pak. Nggih, kemudian juga yang sering terjadi di peternak-peternak kita Pak, termasuk saya juga Pak. Ya. Jadi kalau ngandangi itu gentengnya saya buat pendek tuh Pak. Ini gimana Pak? Apakah nanti baiknya gimana? Apakah genteng itu saya pendekin yang mepet sama sapi, ataukah malah saya tinggikan sekalian gitu Pak? Bisa pendek bisa tinggi, yang penting kalau saya lebih tinggi dari kita. Oh gitu Pak. Ya, nanti kalau pendek-pendek kita nggak bisa lewat. Oke, siap Pak. Jadi lebih tinggi dari kita. Maksudnya supaya kita mudah memelihara. Kemudian kalau terlalu pendek itu juga ini kan nggak nyaman juga, apalagi kalau di daerah panas gitu ya. Di daerah panas pendek, wah kena sinar matahari terus panas sekali. Nah, jadi prinsipnya kalau tinggi kandang itu kalau saya yang utama di atas kepala kita. Kemudian yang kedua itu melihat iklim atau tempat di mana kandang itu berdiri. Misalnya di pegunungan yang dingin biasanya butuh yang pendek supaya angin tidak banyak lebih anget. Tapi kalau di daerah yang rendah panas butuh yang lebih tinggi supaya angin bebas, udaranya lebih dingin. Nah, kira-kira gitu. Oke, siap Pak. Ada lagi nggak Pak kira-kira prinsip perkandangan yang perlu untuk kami perhatikan gitu Pak sebagai peternak pemula gitu Pak? Saya kira kalau untuk induk itu yang utama ya Mas ya. Utama lagi sebenarnya kalau itu dikandangkan terus-menerus itu perlu tempat minum Mas. Ya, kalau nggak ada minum kan masa kita setiap sore hanya diberi minum satu ember. Kalau pagi-pagi dia haus nggak bisa minum, apalagi siang atau matahari Pak. Nggak ada tempat minum, nggak ada minumnya maksudnya. Itu jadi tempat minum itu harus ada dan sebisa mungkin itu fix, nggak mudah ditumpah-tumpahkan oleh ternak sehingga ternak itu kapan mau minum bisa minum gitu. Nah, saya kira itu yang utama. Kemudian pakan juga kalau memang itu ada tempat pakan ya harus di depan, jangan sampai pakan itu mudah pakannya itu kebuang apalagi ke dalam terus diinjak-injak sapi ya kan rugi. Jadi tempat pakan mungkin juga perlu kita perhatikan. Jadi selain tempat minum juga tempat pakan. Saya kira itu yang utama Mas. Karena terutama untuk air minum itu jarang sekali Pak peternak kita itu bikin tempat minum sendiri Pak ya. Ya, karena mungkin dari dulu kebiasaan zaman dulu kalau pelihara sapi itu kan tadi saya sampaikan Mas Hamdani di luar pagi keluar kemudian sering bawa minum ke dalam. Nah, biasanya kan mengikuti ya toh. Ngasih minumnya kalau sore baru ngasih minum karena sapi kan di luar nggak ada yang di dalam gitu. Tapi kalau ini sapi di dalam terus kan butuh iya gitu. Mungkin juga dulu bapak yang dulu biasanya pelihara sapi ya dingon atau minum kan nggak mungkin membawa ember kata-kata gitu kan ya. Mungkin nanti kalau selesai sore adingon diberi minum. Nah, mungkin karena kebiasaan seperti itu sehingga terlewat peternak ya itu biasanya ngasih minumnya di istilahnya tidak tersedia sepanjang hari tapi hanya pada saat tertentu diberi minum. Ini mungkin yang menurut saya penting untuk kita perhatikan. Oke, siap Pak. Dan kalau misal kita untuk breeding berarti lahan kandang umbaran jika itu tersedia akan lebih bagus gitu Pak nggih? Ya lebih bagus lagi ya kalau ada umbaran gitu. Apalagi kalau kita berpikir peternakan yang besar gitu ya. Nah, itu biasanya kita berpikirnya kandang koloni itu berupa petak gitu ya. Kemudian sapi itu kalau pagi dia bisa berjemur nanti kalau dia kira-kira kepanasan dia bisa berlindung. Ada hujan dia berlindung, tapi kalau nggak ada dia berjemur. Nah, sinar matahari itu kan bagus sekali ya. Jadi untuk ternak ya, untuk sapi sehingga kalau kita memang mau niat membuat yang seperti itu bagus sekali. Jadi sistemnya model pen besar itu di mana sapi bisa keluar masuk gitu istilahnya. Bukan keluar masuk. Kalau dia bisa keluar dari atap berjemur, kemudian dia
kalau ingin berlindung dari hujan atau mas dia bisa Panas. berlindung. Nah itu juga lebih bagus. Nah, misalnya kita buat satu pen itu isi 20 atau 25, karena kan satu sapi jantan bisa untuk 20 sampai 25 betina. Jadi kan itu tinggal di situ mereka bareng-bareng pengen kawin-kawin kan gitu ya. Nah, jadi kandang seperti itu juga bagus kalau kita memikirkan atau bicara tentang peternakan yang besar, bukan yang 1-2 itu. Kalau 1-2 biasanya ya sendiri-sendiri aja, peta-peta 9x9, atau ya kalau enggak tadi kalau sore diikat juga enggak apa-apa, tapi di depan ada umbaran supaya dia bisa olahraga gitu ya. Nanti baru sore masuk lagi kandang, itu juga bagus gitu. Jadi tergantung situasinya. Ya. Siap. Terima kasih. Oke Pak, berarti kan tadi perkandangnya udah nih Pak. Ya. Terus selanjutnya kan pengelolaan induknya seperti apa nih Pak? Tapi sebelum masuk ke situ, mungkin saya juga pengen tahu nih Pak, gimana toh kita kalau milih induk-induk kita gitu Pak, yang paling bagus untuk ternak-ternak potong gitu. Ya, yang paling penting kalau kita mau memelihara induk, yang pertama berarti mempunyai kesehatan reproduksi yang baik ya. Artinya reproduksinya normal. Kalau dia sudah pernah beranak ya kemarin itu beranaknya nggak ada masalah. Nah, kan itu toh artinya berarti udah bagus. Nah, kalau kita lihat per individu ternak ya kita lihat ternak itu sehat, kemudian sudah cukup umur, kemudian tadi saya sampaikan kalau induknya itu yang sehat, yang paling gampang kan dilihat bagian belakangnya, vulvanya itu, gitu. Kalau sampai ada putih-putih, ya kalau mau kita buka, ya, ada kelihatan titik-titik putih, apa kayak pintil-pintil putih itu, itu mungkin ada infeksi di situ. Mungkin juga bahkan bisa jadi putihnya itu udah sampai keluar, wah itu sebaiknya jangan dipakai. Jadi cari yang masih bersih, bagus, tidak ada riwayat reproduksi yang bermasalah, tidak ada riwayat mempunyai masalah dalam bidang reproduksi. Saya kira itu yang utama. Kalau yang lain ya umum memilih induk sama juga memilih bakalan calon pejantan sebagainya. Jadi milih sapi yang baik ya tentu yang bentuk tubuhnya bagus, sehat dan sebagainya. Gitu Pak. Kalau dari BCS atau kegemukan Pak, itu kita pilih yang gemuk sekalian biar anaknya gemuk atau gimana Pak malahan? Kalau untuk indukan ya ini calon untuk induk ya sebaiknya jangan terlalu gemuk, tapi jangan terlalu kurus juga ya. Kalau terlalu gemuk itu dikhawatirkan nanti terlalu banyak lemak di dalam saluran reproduksinya sehingga mengganggu proses reproduksi. Kalau terlalu kurus ya dikhawatirkan dia tidak mempunyai nutrisi yang cukup untuk anaknya. Jadi yang paling gampang itu dilihat ininya, rusuk Pak. Rusuknya. Jadi kalau ya bukan rusuknya ya, kulit di rusuknya. Jadi kalau masih menonjol, ada 3 rusuk yang menonjol lah, itu yang menurut saya yang ideal lah gitu. Jangan sampai sudah tertutup semua, berarti terlalu gemuk, tapi jangan sampai kelihatan semua. Itu terlalu kurus gitu. Jadi gampangannya seperti itu. Berarti malah yang sedang-sedang Pak nggih? Ya, yang sedang-sedang aja gitu. Oke, siap Pak. Kalau warna kulit itu mempengaruhi nggak Pak? Sok kalau saya dan teman-teman tuh milih, wah aku yakin ki yang warnane abang ki mesti luwih jos Mas. Kulitnya ya. Kulit apalagi kulit itu kan di vulva ya. Memang ada yang mengatakan wah kalau kuning itu lebih bagus, kalau hitam itu kurang, atau sebaliknya gitu. Tapi kalau menurut saya itu sebenarnya tergantung bangsanya. Jadi kalau bangsa-bangsa sapi yang misalnya sapi-sapi Bali gitu kan mesti hitam. Kalau ya gimana mau nyari vulva sapi kulit vulva sapi Bali yang putih yang enggak ada kecuali bule atau albino gitu. Tapi kalau sapi-sapi yang dari Eropa misalnya sapi Simmental, Limousin ya mestinya putih Pak ya. Berarti enggak pengaruh Pak nggih niku. Utamanya itu sebenarnya lebih ke menciri bangsa. Jadi yang hitam atau putih itu. Soalnya kemarin dapat bisikan teman-teman peternak gitu juga Pak. Jadi saya juga makanya saya konfirmasi di sini Pak. Ya, itu mungkin salah satu kalau saya hubungannya. Kalau dihubung-hubungan loh ya nanti kalau memang bangsa sapi ini ya memang harus yang sesuai dengan bangsanya seperti tadi saya sampaikan ya. Kalau sapi Bali kok
ada itu berarti ada kelainan misalnya kan dari sisi Nggih. genetik dan sebagainya, ya itu mungkin kurang. Jadi lebih ke situ-situ aja gitu. Oh, nggih, siap, Pak. Kalau pemilihan bangsa induk yang mau saya pelihara itu ada saran nggak, Pak? Ya kalau saya tergantung kita mau apa kan gitu. Hmm, Maksudnya begini, tergantung di mana kita pelihara, bagaimana cara kita memelihara gitu. Kalau kita mau memelihara di daerah-daerah yang misalnya di perkebunan gitu, Nggih. ya kita cari sapi-sapi yang bangsa-bangsa sapi yang apa sesuai di situ. Nggak mesti misalnya begini Mas Ham. Kita lihat di perkebunan ada sapi Bali yang bagus gitu ya, di situ berkembang baik. Tapi belum tentu loh, misalnya kita bawa sapi Bali dari pulau lain, dari lain bawa ke situ langsung bagus. Nah, ya kan? Jadi kalau saya sih utamanya bukan dia bangsanya apa, tapi yang sesuai dengan daerah situ yang sudah beradaptasi dengan baik di daerah tersebut gitu. Berarti malah bagus kalau akam sih, Pak ya. Anak kampung sini, Pak ya. Nah, itu cocok gitu. Saya iya, kira iya, Pak. cocok kan sudah lama beradaptasi Nggih, di situ nggih. ya. Nah, istilahnya sudah ada seleksi ya. Dulu yang nggak nggih. cocok kan nggak ada lagi di situ. Nggih, Nah, nggih, yang, nggih. yang situ tinggal yang cocok-cocok. Oh, Nah, gitu. siap, Pak. Kecuali kalau ada program lain memang kita ingin mempunyai yang lebih produktif, lebih besar misalnya Nggih. gitu. Nah, itu ceritanya lain. Tapi kalau secara umum saya kira yang utama ya yang sudah berkembang dengan baik di wilayah itu. Oh, nggih, siap, Pak. Nggih. Alhamdulillah sudah lumayan tahu nih, Pak, Ya, soal pemilihan calon induk yang bagus. Kemudian kalau pengelolaannya seperti apa, Pak? Kalau kita mau mengelola induk nih, pemeliharaan induk. Yang memelihara ya. Nggih. Jadi kalau kita sudah punya induk, Nggih. terus kita mau melakukan breeding ya. Meskipun breeding itu sebenarnya ada dua terminologi ya, atau dua istilah sebenarnya. Ada istilah pembiakan, ada istilah pembibitan. Gitu. Kalau pembiakan itu kan intinya yang penting dapat pedet atau banyak, Nggih. atau pedetnya gede-gede, Nggih. sehingga dijual dapat duit banyak gitu. Tetapi kalau pembibitan itu kita harus berpikir bagaimana supaya anaknya itu lebih bagus dan sebagainya. Tetapi yang paling penting saya kira untuk kita diskusikan itu ya pembiakan dulu. Karena kalau pembibitan kan ini ceritanya Nggih. agak panjang gitu. Nah, kalau pembiakan ya sudah tinggal kita melakukan proses pembiakan. Nah, pembiakan itu kan utamanya pertama harus kawin. Ya toh? Nggih. Kalau nggak kawin gimana bisa punya anak gitu. Kawin itu bisa alam, alam itu artinya dengan pejantan, sapi pejantan, ya, bisa juga inseminasi buatan, itu artinya dengan disuntik. Jadi bagaimana, apakah kita mau alam atau mau buatan, nah itu tergantung tujuan kita dan tergantung ketersediaan fasilitas yang ada. Tapi kalau saya sih sebenarnya paling gampang ya alam ya, tinggal jantan betina diletakkan atau ditaruh di satu pedok, ya, satu tempat. Nah nanti si induk ini ketika mau kawin kan induk itu tidak bisa setiap hari kawin itu. Dia Pak. mau kawin tuh hanya ketika pas birahi. Nah birahi itu membutuhkan atau ketika birahi itu menunjukkan tanda-tanda khusus ini. Nah si sapi jantan itu sangat lebih tahu dari kita kan itu. Bahkan dari jarak 3 kilo aja sapi itu udah tahu itu udah mau kawin. Nah tinggal ngawini kan. Nah, sehingga kalau alam ada jantan ada betina, udah situ kawin sendiri kan gitu. Nah, tetapi kalau kembali ke situ, kalau kita mau seperti itu bisa aja, misalnya tadi sudah saya sampaikan di depan tentang kandang, bisa aja satu jantan diberi 20-25 betina di situ dalam satu masa kawin, misalnya 2 bulan gitu ya. Nanti setelah 2 bulan jantannya ditarik. Nah, nanti tinggal tunggu aja, biar kan selama 2 bulan itu akan terjadi perkawinan di antara mereka. Nah, tetapi kalau inseminasi buatan, jadi mau disuntik, kita harus tahu karena kan yang nyuntik ini orang nih yang bukan kita juga kan, petugas biasanya. Nah kita harus tahu kapan si sapi itu minta kawin. Seperti tadi saya sampaikan, dia hanya minta kawin ketika birahi. Nah kita harus tahu ciri-ciri sapi yang birahi. Yang paling gampang kan 3A, 2B, 2C, 2K, 2P. Waduh, banyak tuh Pak. Apa itu Pak? 3A itu abang, abu, anget. Nah,
lubang itu artinya vulvanya itu warnanya merah. Oh. Kalau dilihat bengkak, kalau ditempelin tangan kita tuh hangat. Oh. 3A, 2B, 2B. bengkak-bengok, artinya Oh, dia nggih. melenguh, suka ngok. Nah, itu salah satu cara. Jangan Tanda. salah itu kalau lapar ya gitu ya, tapi ketika dia kenyang, bengkak-bengok lah itu minta kawin. Oh, nggih, Nah, nggih. kemudian 2C, jelingkrak-jelingkrik. Heeh. Itu jadi kalau ada sapi lain di sebelahnya, dia ngawin muntah jantan entah betina dia suka Ngangkrok Mak ya. ngangkrok. Oh, Nah, itu nggih. jelingkrak-jelingkrik. Kemudian 2P. 2P itu istilahnya pelapelu. Jadi keluar Pelapelu. lendir yang jernih. Jangan salah, tadi saya sampaikan Nggih, ya. yang putih kalau tadi, ya, Pak, kalau nggih. putih itu infeksi. Oh. Tetapi kalau lendirnya itu jernih Nggih. gitu ya. Nah, itu berarti sedang minta Birahi. kawin ya, Oh. birahi. Kemudian yang terakhir 2K. 2K itu kopat kapit. Nah, Apa karena yang kopat kapit itu, Pak? ekornya, Oh, karena ekornya, kan Pak. ada lendir tuh, risih Oh. mungkin ya, risih itu apa, Pak? Ya risih ya. Nggih, risih, Pak. Kemudian ekornya dikopat kapit. Nah, Oh, jadi iya. 3A, 2B, 2C, 2C, 2K, 2P, 2P, 2K. 2P, 2K, oke. Nah, udah kalau seperti itu tinggal telepon Nggih, nggih, nggih. sama inseminatornya, nanti inseminator datang akan disuntik. Nah, gitu. Jangan sampai terlambat ya. Kalau pagi Nggih. tahu seperti itu, paling lambat sore harus sudah disuntik. Oh. Tapi kalau sore paling lambat besok pagi. Jangan sampai sore lagi, nanti udah terlambat. Berarti kurang lebih 12 jam berarti Pak nggih. Ya, artinya dari kita melihat tanda-tandanya. Nggih, dari melihat tanda-tandanya. Gitu. Nah, nanti suntik selesai. Nah, setelah masa kawin ini, Nggih. kita anggap kawin selesai ya. Nggih. Yang penting bagi kita harus mengetahui sapi kita itu bunting atau tidak. Kawinnya jadi atau tidak. Oh. Nah, semakin cepat kita mengetahui semakin bagus. Karena kalau enggak kan biaya tuh ngasih Nggih. makan berapa sehari, Iya, berapa Pak. ribu itu kita keluar. Nah, kalau sampai enggak bunting kita enggak tahu, minta kawin juga enggak tahu, rugi kita. Jadi Nggih, secepatnya kita harus tahu sapi kita itu bunting atau tidak. Nggih. Jadi biasanya kalau sapi itu minta kawin, kemudian dikawin atau kita tidak sempat mengawinkan, nah nanti 21 hari kemudian dia minta kawin lagi. Nah, jadi kalau sudah kita kawinkan kok 21 hari minta kawin. Berarti mungkin kemarin nggak jadi gitu. Nggih, Pak. Nah, kemudian 21 hari nggak minta kawin. Nah, kita udah lumayan kemungkinan jadi. Kemungkinan. Tapi belum tentu juga kan gitu. Nah, kita tunggu misalnya 2 bulan. 2 bulan setelah kawin kok nggak minta kawin. Nah, senang kita, tapi perlu kita cek. Nah, biasanya ada petugas inseminator yang bisa melakukan PKB istilahnya. Oh, nggih, Jadi nggih, Pak. dideteksi, dipegang-pegang, oh ada fetusnya. Oh, Nggih, berarti nggih. bunting. Nah, seperti itu. Hmm. Nah, kalau sudah bunting seperti itu, kita ditengarai bunting, berarti kita langsung masuk istilahnya memperlakukan si sapi ini sebagai sapi bunting. Bukan lagi sapi yang kosong gitu. Kalau bunting, nggak bunting kan artinya kosong. Nggih. Nah, kalau sudah sapi yang ini, kalau nggak bunting ini, berarti kita kembali harus berikan bagaimana supaya Cepat kawinnya bunting. cepat kawin. Oh. Segala cepat kawin. Nggih, kan? nggih. Cepat kawin Bisa kawin kemudian. pada saat yang tepat. Tapi Nggih, kalau nggih. sudah 2-3 kali kawin kok nggak jadi, kalau menurut saya nggak usah dipelihara lagi. Nah, ngapainnya tadi saya cerita itu sehari itu 10.000. Nggih, nggih, Nah, Pak. kalau kita pelihara dikawin sampai 10 kali lah. 10 kali 21 hari udah 200 10. berapa? 210 hari. Nggih. 210 hari kali misalnya sehari kita kasih makan dia 10.000 udah berapa itu? 2 juta. 2 juta, Pak. Wah, rugi itu. Ya, Nungguin. kalau saya seperti itu. Oh, nggih. Setelah bunting kita pelihara dia sebagai ternak yang bunting. Kemudian spesial lagi ini kalau sudah menjelang melahirkan. Oh. Jadi kan tadi sudah kita tahu kapan kawin Nggih. nih kira-kira. Nah, kalau Nggih. dengan pejantan juga kita udah tahu kan tadi jantan dikeluarkan. Jadi Nggih. kira-kira nah sapi itu mulai penting untuk kita perhatikan ketika dia mulai bunting 6 bulan. Nah, jadi 3 bulan terakhir itu sangat krusial. Nah, itu pakannya, gerakannya dan sebagainya itu harus benar-benar kita perhatikan. Nah, khusus lagi kalau sudah mau kawin, mau beranak. Oh, Jadi nggih, mau Pak. beranak itu biasanya ditandai dengan susu atau ambingnya sudah Nggih, turun, nggih. sudah mulai besar. Kemudian vulvanya udah mulai bengkak Nggih. gitu. Apalagi kalau udah mulai keluar lendirnya lebih banyak gitu. Nah, itu tanda-tanda dia udah mau kawin, mau beranak. Beranak. Nah, kalau udah mau beranak harus benar-benar kita perhatikan.
Seperti tadi saya sampaikan di awal, Kandang. ya waktu perkandangan Oke. tadi diskusi tentang kandang. Jadi kalau sudah mau beranak itu sapi harus benar-benar bisa beranak dengan nyaman. Nah, situasinya nyaman, jangan sampai gaduh, jangan sampai ternaknya sapinya stres Oke. gitu. Kemudian kalau dia beranak dia seperti saya sampaikan, dia harus bisa bebas badannya Oke. atau Oh, sapinya ah. itu jangan diikat. Nggih, Ya, nggih. bisa segera menjilati anaknya dan sebagainya gitu. Kalau enggak ya nanti lahir cepet dia nggak bisa menjilati anaknya. Nah, nanti termoregulasi si anak kan nggak bisa berkembang dengan Nggih. baik, apalagi penuh lendirnya nggak dibersihin, nah, nanti mati. Nah, jadi begitu nggih, lahir Pak. harus si induk itu bisa Menjilati anak, Pak, ya. Nggih, Jadi nggih. yang utama itu ketika sebelum melahirkan itu benar-benar kalau saya yang kita perhatikan si induk itu dalam kondisi yang nyaman, kandangnya bersih, tidak licin, bersih dan tidak licin, Nggih. kemudian si induk itu bergerak bebas. Berarti malah kalau bisa nggak usah ditambat, Pak, nggak usah diikat. Iya, kalau saya itu krusial, jangan ditambat. Gitu. Nggih. Kalau ditambat ya nggak apa-apa, tapi kita harus benar-benar memperhatikan ya, kapan lahir. Nah, masalahnya kita sedang tidur. Nggih, ternyata anak malam, Pak. Nggih, Nggih, nggih. gitu. Iya, Pak. Kemudian kalau sudah lahir nih ya, Nggih. ceritanya sudah lahir nih. Penting untuk kita perhatikan adanya istilahnya itu bonding, ikatan antara induk dan anak. Oh. Jadi begitu lahir si induk ini harus menjilati anaknya. Kalau si induk tidak mau menjilati anaknya berarti bisa dibilang wah ini ada masalah ini. Kemudian begitu ada bonding bagus, kita lihat lagi sudah induk sudah menjilati, si anak berdiri 1 jam setelah lahir si anak harus susah menyusu induknya. Oh. Nah, kalau 1 jam itu kok anak belum bisa menyusu, Nggih. belum bisa, nah ini tanda-tanda nih kita harus benar-benar lebih serius lagi memikirkan. Nggih, nggih, Pak. Bisa jadi tadi induk udah menjilat-jilati, tapi ketika anak mau nyusu induknya Nendang, nendang. nggih. Nah, itu artinya bondingnya kan nggak bagus tuh. Oh, Nah, nggih, nggih, itu nggih, Pak. harus kita usahakan bagaimana secepatnya si anak itu bisa minum susu pertama. nggih. Susu minggu pertama itu istilahnya kolostrum. Nah, kolostrum itu penting untuk si pedet. Jadi itu harus secepatnya kita keluarkan, kita Nggih. berikan kepada si Anak. gitu. Nggih, nggih, Jadi Pak. kita harus memastikan kalau sudah lahir kita harus bisa memastikan bahwa si induk dan anak itu sudah terjadi bonding, ikatan gitu. nggih, nggih. Si induk mau mengasuh anaknya. Kemudian si anak bisa menyusu induknya dengan baik. Nah, itu yang utama. Kalau selanjutnya sih tinggal kita perhatikan, yang penting kebersihan dan sebagainya itu insya Allah tidak terlalu banyak masalah. Gitu. Nggih. Nah, kemudian kalau sudah beranak, sudah menyusui, lancar, nah kita perhatikan lagi itu kapan kita mengawinkan lagi. Nah, nggih niku, Nah, Pak. Nggih. Kapan kita mengawinkan lagi ini penting karena apa? Sapi itu harus bisa beranak itu jaraknya nih ya. Nggih. Beranak itu 12 bulan. 12 bulan, Pak. Iya, kalau lebih dari 12 bulan rugi kita. Berarti kudune setahun sekali, Pak. Iya, beranak. ya, tapi yang sama sekali tahun 2020 beranak, besok 2021 dua beranak. 2010-nya di bulan Januari, 2020 bulan Januari, 2021-nya di bulan Desember. Nah, jauh, enggak begitu. Nggih, nggih, Ya, nggih, nggih. jadi Siap, Pak. jaraknya 12 atau bulan, lebih sedikit nggih. lagi 365 hari. Oh, ya, siap, kan siap, gitu Pak, ya. siap. Ya, itu harus beranak. Ya. Jadi harus beranak. Nah, bagaimana supaya ini bisa beranak? Tadi udah saya sampaikan, buntingnya kan 9 bulan. Nggih. Gitu. Jadi 3 bulan setelah beranak itu harus sudah bunting. 3 bulan setelah beranak. Maksimal, Iya, Pak ya? Iya. Oh. Kalau lebih dari itu kita hitungannya rugi. Nggih, Ya, nggih, kalau nggih. cuma mundur 4 bulan sih ya paling rugi sebulan lah gitu. Hmm. Tetapi yang efektif itu kalau 3 bulan setelah melahirkan si induk sudah bunting. Nah, bagaimana caranya? Nah, nggih. Ya, kalau sudah 2-3 bulan itu harus benar-benar kita perhatikan si induk itu. Berarti masa-masanya dia minta kawin lagi. Kalau udah minta kawin lagi, kita kawinkan. Kalau alam, ini kalau Nggih. kawin alam, ketika anak sudah umur 2 bulan, kita harus beri pejantan. Oh. Nah, pejantan sehingga ketika induk itu masih mengasuh anaknya umur 2 bulan itu pejantannya sudah mulai Kawin. bekerja. Oh, kawin, nggih, gitu. nggih, nggih, Pak. Nah, Nggih. jadi harapannya 3 bulan dia sudah bunting, nanti anaknya disapih sekitar 6 bulan misalnya gitu. Nggih. Nggak masalah. Hmm. Karena tadi saya sampaikan di depan,
bahwa yang krusial sapi bunting itu kan 3 bulan belakang. Jadi Nggih. kalau kebuntingan 3 bulan pertama dan kedua, jadi 6 bulan awal itu enggak terlalu masalah dari sisi pakan gitu. Sehingga Nggih. ketika dia bunting tapi masih menyusui enggak masalah. Hmm. Sepanjang pakannya terpenuhi loh ya. Nggih, nggih, nggih. Cuma memang kadang-kadang ada beberapa kasus di mana peternak tidak bisa menyediakan pakan dengan baik. Nah, terpaksa ini ya Nggih. menurut saya. Nggih. Si pedet itu disapih dulu. Misalnya sudah 4 bulan disapih supaya induknya itu Mau kawin lagi. ya pulih kondisinya, terus Hmm. kemudian minta kawin. Itu menurut saya bisa, tapi hitungannya itu terpaksa gitu. Oh, Ya. berarti bukan karena induk itu ada anaknya Pak yang nggak mau Enggak, kawin, enggak, tapi karena enggak. kekurangan nutrien Karena tadi. kekurangan nutrisi. Oh. Jadi karena kekurangan pakan, Nggih, kondisinya nggih. buruk, ya proses reproduksi atau pemulihan kondisi reproduksi nggak bisa berjalan normal, sehingga dia nggak minta kawin gitu. Tetapi kalau Nggih, 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 Pak. kalau kondisi bagus, ya si tubuhnya bagus, meskipun dia menyusui, dia tetap proses reproduksinya itu tetap berjalan normal. Dia bisa birahi lagi tanpa harus menyapi gitu. Jadi adanya menyapi itu disapih sebelum kawin lagi itu biasanya karena terpaksa, induknya sudah terlalu buruk kondisinya. Nggih. Kalau diterus-terusin nanti ya semakin rusak. Dia juga nggak minta kawin. Jadi Nggih. supaya cepatnya minta kawin, kondisinya secepatnya memulih kembali, pedetnya yang kita sapih, kita pelihara lebih secara intensif supaya pedetnya juga tidak kekurangan nutrisi. Nah, seperti itu. nggih, nggih, Saya nggih. kira itu utamanya bagaimana kita memelihara induk supaya menghasilkan dengan baik. Oh, Nah, nggih, istilahnya nggih, nggih, efektif dan efisien itu yang saya Nggih. sampaikan. Jadi yang utama, sekali lagi yang utama, seekor induk harus bisa melahirkan setiap 12 bulan sekali. Nah, jadi Oh, jarak nggih. antar beranak 12 bulan. Lebih dari itu kita rugi. Semakin panjang semakin Semakin rugi. rugi. Nah, gitu. Nggih, nggih, intinya, nggih, ya. Pak. Nggih. Ya, memang kalau kami Pak peternak itu sering memang pegangannya itu Pak, kalau jangan apa namanya? Jangan kawin dulu sebelum anaknya disapi biasanya gitu Pak. Jadi itu yang bikin mundur Pak. Kalau saya malah teman saya itu ada Pak, ngibe itu sampai 6 sampai 7 kali Pak biasanya ngibe. Wah. Nah, itu kan berarti kemungkinan kami itu biasanya 18 sampai 19 bulan, Pak. Waduh. Lah rugi Pak. tuh. Iya, Pak. Rugi biaya IB, rugi biaya pakan. Nggih, nggih, Pak, Nah, nggih. jadi kalau di masyarakat peternakan modern ya, ini peternakan modern. Nggih. Itu biasanya tidak ada maaf bagi induk itu yang tidak bisa melahirkan 12 bulan sekali. Aduh. Jadi tadi saya sampaikan Nggih, ya toh, nggih, Pak. dua pedet umur 2 bulan Nggih. pejantan masuk Nggih. atau di IB. Nah, nanti ketika 2 bulan berikutnya jadi 5 bulan itu ya, Nggih. pedet umur 6 bulan itu kan sekalian nyapih, sekalian dicek bunting atau tidak. Oh. Nah, kalau bunting dipelihara lagi. Nggih. Kalau kosong dijual. Oh, Nah, berarti itu harus kejem, Pak ya? iya, kita harus berani seperti itu. Nggih, Kalau nggih, nggak nggih, seperti itu, ya biasanya kita sayang atau Oke, sayang, nah, sayang. gini, ku, Kita Pak. sayang sapi, tapi kita tidak sayang duit kita. Nah. Tidak sayang istri, Pak. Sayang duit kita. Ya, itu kira-kira. Oh, nggih, Ya, nggih, ya. nggih. Oh, nggih, terima kasih, Pak. Ya. Iya, saya juga ada pengalaman itu, Pak. Karena memang penggunaan pejantan itu pernah. Jadi, saya ngingu sapi itu sudah saya IB. Terus kami pantau, saya lihat itu perutnya itu udah turun. Jadi batin saya, wah ini mesti udah bagus nih, udah hamil gitu, udah bunting gitu. Kata teman-teman juga, niku bunting niku Mas Hamdani ngoten niku Pak. Tadi kula wah alhamdulillah pun bunting. Lah terus udah setahun genep Pak, 12 bulan kok nggak beranak-beranak. Nah, kebetulan ada tetangga itu kandang samping itu beli pejantan gede Pak, bagus. Diumbar di kandang umbaran. Lah kok punya saya ini malah cilingak-cilinguk Pak. Waduh. Wah, berarti memang obatnya ketemu. Wah, dia udah merindukan pejantan. Nggih, Pak. Makanya saya terus dari situ berpikir, oh apa iya berarti kalau pakai pejantan itu lebih efektif Pak nggih? Ya. Kalau dalam konteks pembiakan, Nggih. yang penting jumlah anaknya banyak tadi, Nggih. bisa 12 bulan, beranak dan sebagainya. Kalau saya pribadi ya pejantan itu. Karena pejantan itu berfungsi sebagai 3 kan. Nggih. Mendeteksi birahi,
bahkan mengusik, istilahnya merangsang, menggoda supaya si induk ini birahi. Pak. Ya, begitu dirangsang terus birahi segera dikawinkan. Ngawini. Jadi fungsinya 3 ini. Merangsang birahi, mendeteksi birahi dan mengawini. Nah, kemudian tadi juga saya ingat tadi sekali lagi. Jadi tadi udah 6-7 hari kok dikawinkan tetap dipelihara terus kok gak minta kawin lagi, dikira bunting. Nah, penting bagi kita tadi sudah saya sampaikan mendeteksi kebuntingan. Jadi jangan sampai mendeteksi kebuntingan itu hanya kok tidak minta kawin. Ya benar, 21 hari tidak minta kawin itu salah satu tanda. Tetapi yang paling akurat untuk mendeteksi birahi itu dengan palpasi. Palpasi dicek gitu. Atau juga bisa juga dengan USG. Kelihatan ada fetusnya. Nah, itu pasti gitu Pak. Nah, insya Allah kalaulah tidak terjadi kelahiran ya berarti ada kematian fetus kan gitu. Pak. Siap Pak. Berarti seperti itu nggih Pak, kira-kira pengelolaan pemeliharaan induk gitu Pak. Simpel ya, gampang ya insyaallah. Nggih, sangat gampang tapi kita harus kejem. 12 bulan tadi Pak nggih patokannya. 12 bulan. Utama gitu. Nggih, siap Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Panjono waktunya ngobrol-ngobrolnya udah disajiin macam-macam juga. Makanan khas kita di sini. Siap. Munyuan Pak ya. Ngangeni. Nggih, siap. Terima kasih Pak Panjono. Kebetulan juga udah azan, udah sore juga. Ini waktunya ke kandang sama bapak-bapak peternak yang lain biasanya ngasih makan kalau sore Pak. Oke. Selamat jalan Mas, sukses untuk peternak sapinya. Salam untuk teman-teman di kandang. Siap. Terima kasih Pak Panjono. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.